Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang if-else pada PHP. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pengenalan dasar PHP. Oke, yang pertama adalah kita buka dulu SAM Control Panel. Saya akan menyalakan lagi Apache. Ya, sudah. Oke, selanjutnya, seperti biasa, di folder htdocs ini, kita buat dulu folder. Sini saya akan membuat latihan. Latihan if. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat file baru. Seperti biasa, berilah namanya menjadi index.php. Index.php. Simpan. Yes. Ya, sebelum itu, banyak yang menanyakan, kenapa harus PHP? HTML saja. Lalu ada juga yang menanyakan, jika ininya PHP, apakah boleh langsung dalam codingnya itu tidak usah menggunakan tag HTML, jadi langsung ke tag PHP-nya? Boleh saja. Jawabannya adalah boleh saja. Jika kalian ingin langsung membuat tag PHP, tidak apa-apa, tetapi kembali lagi kepada kebutuhannya. Karena jika website ini kalian gunakan untuk membuat aplikasi, tidak apa-apa. Kalian boleh langsung menggunakan tag PHP, tetapi jika kalian digunakan untuk sharing-sharing agar bisa terlihat oleh search engine seperti Google seperti itu wajib menggunakan tag HTML dulu agar memberikan judul dan bisa dicari oleh mesin pencari seperti Google itu. Oke. Kita drag saja ke Sublime Text. Ya. Jadi maksud saya, kalian tidak usah menggunakan seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi malah kalian langsung ke Kalian langsung ke seperti ini juga tidak apa-apa. Hanya saja kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Ya, sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Dan jangan lupa juga untuk share jika videonya bermanfaat. Selanjutnya di sini saya akan memberikan judul latihan PHP. Latihan. Lalu simpan dulu. Selanjutnya, di sini yang akan saya jelaskan adalah if else. If else. Kondisi if else. Untuk kondisi if else sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Di sini saya akan membuat dulu kondisi yang pertama, yaitu 1. Kondisi if tunggal. Kondisi if tunggal itu seperti apa sih? Kondisi if tunggal itu saya akan buat dulu codingnya. Jika kondisi di sini saya akan buat dulu sebuah variabel. Misalnya variabelnya like sama dengan sudah semikolon. Kondisinya akan saya ubah menjadi like sama dengan sudah. Sini saya akan buat jadi terima kasih. Simpan. Jika kita lihat dalam browsernya adalah ini, saya akan membuat localhost garis miring latihan if.
seperti ini, terima kasih. Mengapa terima kasih? Jadi gini penjelasannya. Di sini saya membuat sebuah variabel. Variabel ini saya isi dengan teks sudah. Di sini ada jika. If itu bahasa Indonesia jika. Jadi jika variabelnya sama dengan sudah, maka menampilkan sebuah teks terima kasih. Seperti itu. Kondisi if else digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan melakukan perbandingan dulu. Jadi, misal di sini kan sama dengan seperti yang sudah kemarin saya jelaskan, ada perbandingan. Jadi ini sama dengan, ya dua sama dengan ini sebutnya sama. Jika misalnya saya menggunakan ini berarti jika tidak sama dengan sudah, maka echo terima kasih. Simpan. Kita lihat di sini kosong karena ininya sudah. Karena variabel yang saya tulis ini sudah, dan di sini jika salah dengan sudah, maka hasilnya kan yang tadi, jika tidak sama dengan sudah. Misalnya sini saya ubah menjadi belum. Kita simpan. Kita reload. Maka masih tampil terima kasih. Karena jika variabelnya tidak sama dengan sudah, maka akan menampilkan ini. Seperti itu maksudnya. Di sini saya akan membuat sudah saja, agar lebih mudah. Ini jadi sama dengan. Oke, selanjutnya ada kondisi if else. Di sini saya akan membuat yang selanjutnya adalah kondisi. Di sini saya beri dulu echo menjadi HR saja. Simpan. Oke. Selanjutnya adalah kondisi if else. Kondisi if else ini biasanya digunakan untuk menentukan sebuah nilai. Misalnya, di sini saya membuat dulu sebuah variabel nilai sama dengan oops 75. Lalu di sini saya akan membuat if kondisi nilai lebih besar dari 75, maka echo selamat Anda lulus. Dan di sini saya akan membuat else echo maaf Anda gagal. Oke, simpan. Maksudnya di sini adalah, jadi di sini kondisi if else adalah kondisi yang memberikan dua perbandingan. Misalnya, jika nilainya di atas 75, di sini saya membuat jika nilai variabel atau sama dengan 75, maka akan menampilkan pesan lulus. Dan jika di bawah 75, mulai dari 74 berarti ya, akan menampilkan teks maaf Anda gagal. Simpan. Lihat hasilnya. Selamat Anda lulus. Ini jika nilainya 75. Coba saya masukkan angka 80. Lalu simpan. Masih tetap selamat Anda lulus. Tetapi jika misalnya di sini saya memberikan nilai 60, simpan. Maka di sini hasilnya maaf Anda gagal. Ini adalah kondisi if else yang pertama. Selanjutnya ada kondisi if else lebih dari 1.
Ya, selanjutnya ada kondisi if else lebih dari satu. Kondisi if else lebih dari satu ini digunakan biasanya untuk menyatakan dua perbandingan. Lebih dari dua perbandingan seperti ini. Misalnya 3 perbandingan atau 4 perbandingan. Misalnya, di sini saya akan menggunakan variabel hari. Sama dengan misalnya sekarang hari Senin. Misalnya di sini saya akan buat hari Sabtu saja. Semikolon. Lalu sini saya akan membuat if jika condition hari, berarti variabel hari sama dengan Sabtu, maka echo di sini hari ini Anda pulang jam 12 siang. Lalu di sini else ini jika di bahasa Indonesia adalah tetapi. Jadi ini jika tetapi. Jika dalam kondisi if else itu jika nilai sekian misalnya, maka akan menampilkan apabila atau tapi ini. Jadi else itu dalam bahasa Indonesianya adalah apabila atau tapi. Tetapi jika kondisi if else yang lebih dari satu, maka di sini else-nya tidak else saja, tetapi else if, karena akan menyatakan lagi sebuah perbandingan, yaitu dolar hari sama dengan, misalnya sini saya buat minggu. Kurang buka lagi, kurang kerawal buka. Echo hari ini Anda libur. Selanjutnya di sini saya membuat else. Sini saya membuat 3 perbandingan saja. Else echo selamat bekerja, simpan. Ya, ini adalah contoh kondisi if else lebih dari satu. Ini kondisi if else yang pertama. Kondisi if else. Ini yang pertama adalah kondisi if tunggal, jadi tanpa else. Yang ini kondisi if else yang memiliki 2 perbandingan. Satu perbandingan. Dan yang ini adalah kondisi if else lebih dari 2 perbandingan. Jadi ada sini satu if kedua. Dan jika tidak ada yang di kedua ini, maka ini langsung saja echo. Maksudnya adalah jika harinya variabel hari sama dengan Sabtu, maka akan menampilkan pesan ini. Lalu apabila jika variabel hari sama dengan hari Minggu, maka akan menampilkan teks ini, libur. Dan apabila tidak keduanya ini, maka langsung menampilkan pesan ini. Kita lihat, sini saya membuat dulu echo HR, simpan. Kita lihat hasilnya. Hari ini Anda pulang jam 12 siang, karena di sininya hari Sabtu. Tetapi jika misalnya kita buatnya hari Minggu, kita simpan, kembali lagi di sini, refresh. Hari ini Anda libur. Dan jika itu tidak menggunakan hari Sabtu dan Minggu, misalnya sini saya membuat hari Senin, kita simpan. Lalu kita refresh. Maka teksnya akan selamat bekerja. Jika misalnya saya ubah lagi menjadi hari Selasa, simpan. Maka tetap selamat bekerja. Selain dari ini, kondisi if else itu
hanya ada 3. Tetapi masih ada lagi yang lain seperti misalnya kondisi if else-nya mau lebih dari 4 atau lebih dari 5 atau lebih dari 3, itu boleh kok. Tergantung kemauan sendiri dan tergantung penggunaannya. Ya mungkin videonya sesingkat ini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Dan jangan lupa juga untuk share jika videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.